Agus Yudhoyono mengatakan dalam candaannya kantor saya belum jelas di mana. Di mana Pak? Belum tahu. Nanti kita Nanti di PWX sama Nusron bakal menggebrak dengan 3 cara untuk spill penguasa yang kantongi jutaan hektar tanah negara. Pernyataan Haikal Hasan yang viral di media sosial, mau oposisi sampai mati, ini kata Bapak Haikal Hasan yang kini masuk kekuasaan. Agus Yudhoyono Harimurti, Menteri Koordinator Bagian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengungkapkan dirinya ingin berkeliling dulu di kementerian untuk mengetahui lokasinya di bawah koordinasi saat melakukan rapat termasuk Kementerian ATR atau BPN. AHY bercanda bahwa ia pun belum jelas ada di mana kantornya. Setidaknya ada 17 orang yang bertanya kepada AHY di mana letak kantor barunya, yang termasuk Menteri ATR, Kepala BPN periode 2016-2022 nanti. Di sisi lain, Sofian Djahlil yang juga turut hadir berserti hal tersebut. Dalam coletan, AHY mengatakan, dalam video tersebut ia mengatakan, saya ditanya kemungkinan ada 17 orang lah di media. Sampai tadi terakhir saya ditanya di mana kantornya. Terus terang, saya juga sulit untuk menjawabnya karena memang belum ditentukan tadi Pak. Dia meyakini tak lama kemudian ia akan ketahui kantor yang akan ditempati putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Di sisi lain ada 5 kementerian di bawah koordinasi, yakni Kementerian ATR, BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan, Kementerian Kawasan Pemukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan. Setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid mengungkapkan fenomena penguasa yang memiliki jutaan hektar tanah negara. Kok bisa terjadi hal itu? Diungkapkan Nusron Wahid setelah serah terima jabatan Kementerian ATR atau BPN. Menurut Wahid, fenomena ini merugikan negara. Tentu merugikan negara. Bagaimana bisa seorang pejabat bisa memiliki jutaan hektar tanah? Di sisi lain, masih banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan hak akses atas tanah. Tapi di sisi lain, ada seorang pejabat yang memiliki jutaan hektar tanah negara. Dalam perkataan Nusron Wahid, jangan sampai kayak yang sudah-sudah lah. Ada suatu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektar, yaitu tanah negara. Tapi pada sisi yang lain, ada yang kesulitan mencari akses tanah. Oleh karena itu, sesuai perintah Presiden terpilih Prabowo Subianto, ia mengatakan kepadanya ada 3 program yang sangat strategis yang tentunya akan dijalankan oleh Nusron Wahid. Tentunya program pertama adalah penata ruang ulang model pemberian konsesi lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha atau HGU dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat dan juga pemerataan ekonomi serta berkelanjutan ekonomi. Kedua-duanya bermanfaat bagi lahan-lahan liar milik negara atau pemerintah agar bermanfaat menjadi produktif bagi masyarakat, untuk digunakan program perubahan pembangunan di bagian wilayah-wilayah tertentu, pertanian maupun perkebunan untuk masyarakat seluas-luasnya. Sementara perkataan Nusron Wahid yang ketiga adalah penyelesaian sengketa tanah yang terus berlanjut di bagian masyarakat yang harus dilakukan agar memiliki kepastian hukum serta hak tanah, hak guna terhadap masyarakat. Haikal Hasan Baras atau bernama alias Ahmad Haikal Hasan, yang merupakan seorang pendakwa atau konsultan motivator atau merupakan pembicara publik di media sosial, disapa Haikal Hasan Baras atau disapa Babe Haikal, telah dilantik sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Seusai diangkat menjadi pejabat negara tertinggi, pernyataan Haikal dengan tegas menyatakan bakal menjadi oposisi sampai mati kembali viral di media sosial. Letusan itu pernyataan salah satu tokoh aksi 212 itu yang diungkit kembali saat ini oleh publik seiring dirinya merapat ke lingkaran kekuasaan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Media pun menanggapi hal itu. Haikal Hasan menjelaskan dalam perkataannya yang menjadi viral lantaran potongan video yang tidak utuh, padahal menurut dia itu bukan kesimpulan yang sesungguhnya dari pertanyaan atau pernyataan Haikal Hasan. Dalam perkataan Babe Haikal Hasan itu adalah, saya pesan kemarin pada wartawan jangan suka mengutip berita hoax atau potongan-potongan video doang. Kan itu potongan, jadi jangan suka potong-potong. Jangan suka mengambil kesimpulan. Di sisi lain juga Haikal Hasan
meminta agar media sosial mendengarkan pernyataan dari video utuh, bukan hasil potongan seperti yang beredar viral di media sosial saat ini. Dalam klaim, Haikal Hasan menyebutkan, dengarkan semua, seperti yang saya katakan tadi, kita ini beroposisi terhadap kejahatan, terhadap kesewenang-wenangan, terhadap keserakahan, itu yang dimaksud. Pemberitaan sebelumnya, media sosial atau publik sudah mengangkat kembali janji Haikal Hasan yang sempat berceletuk akan menjadi oposisi sampai mati. Dari awal kemenangan Jokowi tahun 2019, semangat Haikal Hasan menjadi oposisi tampak memudar. Puncak perubahan sikap Haikal Hasan terjadi kala ia menerima panggilan Prabowo Subianto yang tengah mempersiapkan kabinet menteri di masa pemerintahan presiden tahun 2024 hingga tahun 2029 nanti. Padahal dalam ceramah lawasnya, Haikal Hasan sempat mengikrarkan janji dan menyebutkan nama Allah bahwa ia akan selalu bersikap sebagai oposisi dalam pemerintahan. Sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Dalam perkataan Haikal Hasan sebelum video ceramahnya itu, Ana pernah bilang, bahkan ke Prabowo yang Ana dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden detik itu, juga Allah akan menyaksikan langsung saya menyatakan saya sebagai oposisi terhadap Bapak. Bunyi ceramah Haikal Hasan. Di sisi lain juga Prabowo sudah melantik 5 kepala badan, wakil kepala badan untuk membantu pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Salah satunya yang viral saat ini adalah Babe Haikal Hasan, yang saat itu adalah tokoh aksi 212, dilantik menjadi kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Dalam tugas Haikal Hasan menjadi utama adalah Badan Pengelolaan Pembangunan dan Investigasi Khusus, yang sempat berceletuk akan menjadi oposisi sampai mati. Dari awal kemenangan Jokowi tahun 2019, semangat Haikal Hasan menjadi oposisi tampak memudar. Puncak perubahan sikap Haikal Hasan terjadi kala ia menerima panggilan Prabowo Subianto yang tengah mempersiapkan kabinet menteri di masa pemerintahan presiden tahun 2024 hingga tahun 2029 nanti. Padahal dalam ceramah lawasnya, Haikal Hasan sempat mengikrarkan janji dan menyebutkan nama Allah bahwa ia akan selalu bersikap sebagai oposisi dalam pemerintahan. Sampai mati oposisi, sampai mati siapapun presidennya. Dalam perkataan Haikal Hasan sebelum video ceramahnya itu, Ana pernah bilang, bahkan ke Prabowo yang Ana dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden detik itu, juga Allah akan menyaksikan langsung saya menyatakan saya sebagai oposisi terhadap Bapak. Bunyi ceramah Haikal Hasan. Di sisi lain juga Prabowo sudah melantik 5 kepala badan, wakil kepala badan untuk membantu pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Salah satunya yang viral saat ini adalah Babe Haikal Hasan, yang saat itu adalah tokoh aksi 212, dilantik menjadi kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Dalam tugas Haikal Hasan menjadi utama adalah Badan Pengelolaan Pembangunan dan Investigasi Khusus,